kita mengikuti jejak yang hak ini dimusuhi, yang pertama kali tidak senang dengan dakwah ini siapa? Iblis, laknatullah alaih. Nggak senang iblis dengan dakwah tauhid, nggak senang iblis. Dengan dakwah mengajak orang pada sunnah, iblis nggak senang. Kemudian setelah itu iblis dia nggak mau sendiri, dia mesti membisikkan kepada siapa? Wali-walinya. Maka sering ada kan disebutkan wali-wali syaitan. Karena ada dua, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ada wali Allah, ada wali apa? Setan, wali setan. Nah, wali setan dari tokoh-tokoh ini nggak mau dia terima dakwah ini. Ini dakwah menyesatkan umat. Di mana menyesatkannya? Orang kita ngajak kepada tauhid kok. Orang kita ngajak kepada tauhid kok. Orang kita ngajak kepada tauhid kok. Melarang orang berbuat syirik. Makhluk ini, semua makhluk ini nggak punya apa-apa, nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya seluruh makhluk, siapapun dia orangnya, hatta Nabi Muhammad SAW. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran demikian. Ustadz Aneh ini berusaha membangun opini bahwa siapa saja yang bertentangan dengan Wahabi adalah pengikut iblis. Dengan kata lain, kaum muslimin selain mereka dapat digolongkan sebagai pengikut iblis. Dia mengatakan bahwa dakwah tauhid pasti ditentang oleh iblis dan para walinya. Pernyataan ini benar secara normatif. Hanya saja klaim bahwa Wahabilah satu-satunya yang menyeru kepada tauhid dan selainnya menyeru kepada syirik adalah klaim sepihak dan penghinaan kepada mazhab selain Wahabi. Pengelabuan seperti ini adalah jurus lawas gerombolan Wahabi, padahal mereka menyeru kepada tauhid menurut pemahaman mereka sendiri. Tauhid seperti apakah yang diserukan oleh gerombolan Wahabi? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat keyakinan yang mereka anut. Dalam kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan Wahabi, jilid 7 yang diterbitkan oleh Mujamma Malik Fahad, cetakan tahun 1426 Hijriah, halaman 290. Ibn Taimiyah berkata, hal ini menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi melihat Allah, dan terdapat riwayat yang menyatakan bahwa beliau melihatnya dalam bentuk pemuda yang bagian depannya tertutupi, sedangkan kedua kakinya berada di taman yang hijau. Dan sesungguhnya penglihatan ini bertentangan dengan ayat, sedangkan jawaban akan hal ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka menunjukkan bahwa penglihatan ini merupakan penglihatan mata. Kami tegaskan, penglihatan mata. Seperti di dalam hadis sahih yang bersambung kepada Nabi dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas yang berkata, Rasulullah bersabda, aku melihat Tuhanku dalam bentuk pemuda yang belum tumbuh janggutnya, berambut keriting di taman hijau. Riwayat tersebut dinilai sahih oleh Ibn Taimiyah. Artinya dia meyakini bahwa bentuk Tuhan seperti seorang pemuda yang belum tumbuh janggutnya. Inilah tauhid yang dimaksud oleh Ustadz Aneh tadi. Dan yang kami sayangkan, kelompok awam dapat meyakini pula riwayat tersebut. Pembahasan bahwa tauhid Wahabi mengambil dari Ibn Taimiyah dapat pemirsa lihat dalam channel Ansarus Sunnah. Berikutnya, mari pemirsa perhatikan keyakinan kelompok Wahabi yang mereka anggap paling benar di dalam menjelaskan tentang Tuhan. Dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, karya Al-Harras, salah satu ulama rujukan Wahabi, yang diterbitkan oleh Ad-Durarus Saniyah, cetakan ke-7 tahun 2013, halaman 143 sampai 144. Al-Harras berkata, lalu bagaimana bisa memaknai tangan dengan kekuatan atau nikmat bersamaan dengan dalil-dalil tentang adanya penetapan telapak, jari jemari, sisi kanan dan kiri, menggenggam, membuka genggaman, dan selainnya, di mana hal itu menunjukkan pada tangan yang hakiki. Kami tegaskan, tangan yang hakiki. Dalam kitab Lum'atul I'tiqad, karya Ibn Qudamah, Syarah Al-Utsaimin, salah satu ulama Wahabi, yang diterbitkan oleh Ad-Dua As-Salaf, cetakan ketiga tahun 1995, halaman 20. Al-Utsaimin berkata, contohnya adalah firman Allah, akan tetapi kedua tangannya terbentang, dia menginfakkan sebagaimana yang dia kehendaki. Sesungguhnya lafaz zahir ayat ini, Allah memiliki dua tangan yang hakiki. Kami tegaskan, Allah memiliki dua tangan yang hakiki, maka wajib menetapkan hal itu untuknya. Dalam kitab Majmu Fatawa Al-Utsaimin, jilid 1,
yang diterbitkan oleh Darul Waton, cetakan terakhir tahun 1413 Hijriah, halaman 165. Al-Utsaimin berkata, sesungguhnya tangan Allah ada dua tanpa diragukan lagi. Kami tegaskan, tangan Allah ada dua, dan tangan yang satu berbeda dengan tangan yang lain. Dan jika kita mensifati tangan yang lain dengan kiri, maksudnya bukan berarti kurang sempurna dari tangan kanan, akan tetapi kedua tangannya adalah kanan. Coba pemirsa dapat bayangkan bagaimana Tuhan memiliki dua tangan dan keduanya berada di kanan. Manusia yang Allah ciptakan saja, jika ada yang memiliki bentuk seperti itu, akan menunjukkan ketidaksempurnaan di hadapan orang lain. Tidak hanya itu, Allah menurut Wahabi juga memiliki betis sebagai kelengkapan kakinya. Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Baz, salah satu ulama Wahabi, jilid 5 yang diterbitkan oleh Darul Qasim, cetakan pertama tahun 1420 Hijriah, halaman 372. Ibn Baz berkata, Rasulullah menafsirkan bahwa maksud hari datangnya Tuhan di hari kiamat dan dia akan membuka betisnya untuk hamba-hambanya yang mukmin. Itulah tanda antara dia dan mereka. Jika Allah telah membuka betisnya, kami tegaskan, Allah memiliki betis. Kaum mukmin akan mengenali dan mengikutinya. Allah juga memiliki telinga, biji mata, lisan, dan pangkal tenggorokan menurut Wahabi. Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Baz, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Qasim, cetakan pertama tahun 1420 Hijriah, halaman 61. Ibn Baz berkata, kemudian Sobuni telah menyebutkan bahwa mensucikan Allah dari fisik, biji mata, lubang telinga. Kami tegaskan, lubang telinga, lisan, dan pangkal tenggorokan ini bukan mazhab Ahlus Sunnah, akan tetapi dari ucapan-ucapan ahli kalam yang tercela sampai kalimat, yaitu dari ucapan ahli bid'ah, bukan dari ucapan ahli sunnah. Allah juga punya pinggang di dalam keyakinan Wahabi. Dalam kitab Sifatullah yang diterbitkan oleh Ad-Durarus Saniyah, cetakan ketiga tahun 2005, halaman 125. Pengarang kitab berkata, pinggang adalah sifat zatiyah khabariyah yang ditetapkan dengan sunnah yang sahih. Kami tegaskan, pinggang adalah sifat zat Allah. Sampai kalimat, sedangkan makna pinggang adalah tempat diikatnya sarung dan dikencangkannya. Setelah kita melihat dengan jelas tauhid seperti apa yang diyakini dan diserukan oleh Wahabi, maka kita akan dapat melihat kemiripan tauhid seperti ini dengan suatu kelompok yang akan kita dapat saksikan dalam kitab berikut ini. Dalam kitab Al-Mawsu'atul Falsafiyah Al-Arabiyah, cetakan pertama tahun 1986, halaman 97. Dalam kitab ini dikatakan, pandangan hulul, yaitu Tuhan menyatu dengan makhluk, dan tajzim, yaitu berfisik, adalah pendapat bahwa Allah merupakan fisik dan menggambarkannya dengan materi, juga memberinya gambaran sebagai manusia, dan pandangan ini didapati pada kaum Yahudi. Kami tegaskan, dari kaum Yahudi. Berikut bukti dari pernyataan ulama Ahlus Sunnah bahwa akidah Yahudi adalah memfisikkan Allah. Dalam kitab Sahih Muslim Bisyarhin Nawawi, jilid 17 yang diterbitkan oleh Mu'assasah Qurtubah, cetakan kedua tahun 1994, halaman 189. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Surat Az-Zumar ayat 67. Imam An-Nawawi berkata,
sampai kalimat Al-Qadi berkata, beberapa ulama mutakallimin mengatakan tersenyumnya beliau sallallahu alaihi wa alihi dan keheranan serta membaca ayat tersebut bukan berarti membenarkan pendeta Yahudi itu, akan tetapi merupakan sanggahan terhadap ucapannya dan mengingkari serta heran dari keburukan akidahnya. Karena orang-orang Yahudi berpendapat Allah memiliki fisik, maka hal tersebut dapat difahami. Sangat jelas sekali keyakinan bahwa Allah memiliki fisik adalah akidah yang dianut oleh Yahudi. Karena itu, terdapat pernyataan dari Utsaimin yang sangat tegas tentang fisik bagi Allah. Dalam kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Utsaimin, salah satu ulama Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Dar Ibnil Jauzi, cetakan ke-6 tahun 1421 Hijriah. Halaman 458, Al-Utsaimin berkata, sesungguhnya jika melihat Allah Ta'ala akan menjadikannya berjasmani, maka jadilah seperti itu. Kami tegaskan, jika Allah itu dapat dikatakan jasmani, maka tidak ada masalah. Akan tetapi kita mengetahuinya dengan penuh keyakinan bahwa Allah tidak menyerupai fisik makhluk. Karena Allah berfirman, tidak ada yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Gerombolan Wahabi menjadikan tangan Allah sebagai sifat, sama dengan sifat-sifat Allah yang lain, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, bolehkah bila kita menyeru dengan kalimat, wahai tangan Allah, sebagaimana kita dibolehkan menyeru dengan kalimat, ya Rahman atau ya Rahim?